Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang siang hari ini akan kembali melakukan toibang atau siaran ngompos, yaitu saya akan ngompos sambil kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol seputar urban farming dan composting. Silakan buat sahabat semua yang mungkin mau bertanya seputar proses composting dan urban farming, silakan langsung sampaikan saja di kolom komentar. Wih, ada Kak Nani nih. Wih, sudah bergabung. Oke, mari kita mulai komposnya. Dan ini kompos yang akan saya kompos siang hari ini. Nah, saya sudah ada dua wadah di sini. Di sini adalah wadah yang pertama, yang ini yang sampah yang lebih fresh, dan ini yang sampah yang lebih lama dari sebelumnya. Nah, ini mari kita mulai ngompos siang hari ini. Oke. Seperti biasa, inilah proses ngompos yang akan selalu berusaha dilakukan setiap harinya. Kelihatan nggak ya? Di sini mungkin terlihat sudah mulai ada beberapa anggota-anggota pengompos ya, si belatung-belatung itu. Nah, itu memang mereka yang punya peranan di dalam proses composting. Jadi kalau misalkan memang teman-teman tidak terlalu senang atau bersahabat dengan para belatung-belatung itu, ya mendingan ngomposnya yang lebih rajin ya. Ini saya sudah masuk hari ketiga, makanya kemudian sebagian komposnya sudah mulai ada belatungnya, dan itu adalah reaksi wajar ya teman-teman. Jadi di salah satu teman yang di desa Mekarsari itu ada yang cerita, dia bikin kompos pot terus kaget ngelihat di kompos potnya muncul belatung gitu. Wah, ini gimana mas? Ya memang begitu gitu ya, tidak apa-apa gitu. Jadi dinikmati saja, dan kalau kemudian memang dianggap mengganggu, maka bisa ditambahkan penggembur di atas kompos potnya gitu. Jadi belatung-belatung itu memang hadir di suasana sampah yang kurang lebih basah atau kemudian lembab, begitu teman-teman semua. Oke, ada Kak Doni Baruno, selamat datang di siaran ngompos yang hari ini. Silakan Kak, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan seputar proses composting atau urban farming. Ini proses ngompos saya hari ini, supaya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin lagi sampai nih di live IG siang hari ini. Ternyata kalau dilihat memang sudah bermunculan ya belatung-belatung ini, belatung-belatung dari, kalau dari jenisnya mungkin bisa jadi jenis-jenis lalat-lalat yang ada di sekitar kita, dan ya memang itulah mereka lah para pengurai dari sisa bahan organik kita. Dan salah satu hal yang menarik yang saya pelajari kemarin dari pelatihan vokasi ketika bertemu dengan Mas Arief Panatabumi, yang kemudian memang beliau adalah praktisi budidaya maggot, dan memang maggot yang cukup direkomendasikan itu adalah maggotnya BSF atau Black Soldier Fly. Itu katanya dari satu maggot itu dia bisa mengurai 4 kali ukuran tubuhnya. Wah, jadi misalnya kita punya maggot sekilo, wah dia bisa mengolah sampah sebanyak 4 kilo. Nah, ini sampah saya berapa kilo nih? Kayaknya nggak nyampe 3 kilo. Itu berarti butuh maggot nggak nyampe sekilo gitu ya. Ada Kak Tina, selamat bergabung Kak Tina. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting atau urban farming. Nah, ini yang kemudian menarik gitu ya di sesi kemarin itu mengenai budidaya maggot. Bagaimana maggot yang ukurannya kecil itu dia bisa mengolah 4 kali ukuran tubuhnya. Wah, ini ada bawang bombay nyemplung, masih bagus kelihatannya. Tapi karena udah nyemplung ya sudahlah. Nah, berarti memang mungkin kualitasnya sudah menurun. Nah, kalau ada bawang utuh yang sebesar ini kita cacah-cacah saja, supaya kemudian nanti dia mempermudah proses penguraian ya teman-teman ya di proses compostingnya. Jadi kalau ada yang bonggolan-bonggolan seperti itu, sangat disarankan dicacah-cacah dulu supaya kemudian dia menjadi sebuah ukuran yang lebih kecil. Nah, semakin kecil semakin bagus. Nah, ini ada daun sirih masuk, kita cacah juga lembarannya, ukurannya cukup besar. Nah, pokoknya yang panjang yang besar kita potong-potong supaya proses compostingnya jadi lebih mudah.
Oke, ini daun pisang sudah tercacah, sudah cukup baik. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada Kak Mita sudah bergabung. Apa kabar Kak Mita? Masih terus bertanam? Nah, sudah lama nih saya nggak dapat laporan Kak Mita nanam apa aja di rumahnya. Oke, dan inilah karena sampahnya masih 3 hari dan yang kedua ini malah lebih fresh ya. Sampah kemarin dan hari ini jadi seger ya, sampahnya tuh masih enak gitu, aromanya masih seperti ya aroma yang biasa kita pakai buat masak gitu ya. Jadi memang sampah dan bukan sampah itu betul-betul hanya selisih sedikit aja kok di dalam keseharian kita, yang penting gimana kita mengatasinya. Oke, ini sisa bahan organik saya, dan saya tidak ingin langsung dikompos hari ini teman-teman. Saya mau biarkan dulu, saya mau kasih ayam saya dulu, biarkan mereka ngambil yang bermanfaat, baru nanti pada saat akan ngompos besok atau 2 hari berikutnya baru nanti akan saya kompos sisanya gitu ya. Jadi sayang sebetulnya ini, karena misalnya ayam tuh senang banget nih sama sisa-sisa potongan kayak gini, kulit-kulit bawang ya, kulit-kulit wortel seperti ini tuh ayam seneng banget gitu. Jadi sayang kalau kita langsung kompos, sementara saya punya ayam. Kecuali teman-teman nggak ada ayam, ya udah sampah yang ada langsung dikompos aja. Oke, itulah sesi ngompos hari ini. Wih, Kak Herti, wah kalau ada Kak Herti biasanya request sampai dikompos ya Kak Herti. Oke lah, karena ada Kak Herti, mari kita jalankan request dari Kak Herti, karena Kak Herti waktu itu request tolong dong sampai dikompos gitu ya Kak Herti ya. Masih request yang sama? Nah ya baiklah. Kalau begitu, biasanya kalau sudah seperti ini teman-teman, saya akan sebentar, kok saya kehilangan sendok pengaduk saya. Saya pakai ini saja. Ini juga bisa dipakai ya buat mengaduk. Nah ini tinggal teman-teman berikan mol ya, mol dari air beras dan gula. Yang penting ini kemudian dia seberapa banyak, tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu basah. Yang penting kita membayangkan dia akan rata aja. Jadi si mol dan air gula itu cukup rata, dan kemudian kita aduk-aduk rata saja. Aduk-aduk rata, dan saya melihat sampah saya hari ini tidak terlalu basah, sehingga sebetulnya secara teknik tidak perlu ditabur penggembur ya, tinggal kemudian diratakan saja, nggak perlu diberi penggembur. Tapi kalau kemudian ada satu yang kelewat, ini dia tadi saya singkirkan. Nah jadi kalau ada bonggol pisang seperti ini, pastikan dia tercacah juga, karena kalau nggak dicacah dia nanti ya ukurannya tetap segini teman-teman. Jadi dia tidak akan berkurang ukurannya. Jadi kalau ada bonggol nih, dia cukup keras dan bagus ya sebenarnya untuk tekstur tekstur media tanam tuh dia bagus. Jadi tetap harus kita cacah, karena kalau nggak dia tetap akan ukurannya ya sebonggol seperti ini. Dah minimal seperti itu aja udah lumayan banget. Oke. Nah sudah semua, dan harusnya sih nggak perlu pakai penggembur, tapi saya mau mumpung sudah ngompos, saya contohkan saja. Jadi kalau saya penggemburnya pakai serbuk gergaji, silakan teman-teman pakai media penggembur yang manapun. Kalau saya memang serbuk gergaji ini adalah yang paling enak ya, paling cepat menyerap air. Di tempat saya kebetulan mudah dicari juga. Ada Kak Faradiba, apa kabar Kak? Lama kita tidak bertemu. Ada Bang Sampah Silvian Sari. Wah, keren nih kalau ada teman-teman Bang Sampah bergabung. Saya tuh penasaran dengan bagaimana edukasi atau pengolahan sisa bahan organik untuk para nasabahnya. Apakah diterima, ataukah kemudian masih diedukasi dan sebagainya. Karena Bang Sampah juga punya peranan untuk memilah sampahnya. Oke, udah begini aja sih teman-teman. Lalu kemudian kita akan masukkan ke komposter. Mari kita lihat komposter saya. Mari kita geser sedikit ke sini. Nah ini komposter saya. Bisa kita besarkan saja, zoom saja. Oke. Nah ini, mari kita lihat. Wah ini kalau dia tutupnya ada ya, belatung-belatungnya udah gendut-gendut ya. Nah ini biasanya saya suka kasih ayam saya, tapi ini biarkan aja nih belatungnya, biar mereka turun dulu. Nah baru kemudian kita masukkan ke komposter saya. Kalau teman-teman lihat yang versi kemarin, toy bank yang sebelumnya, sampahnya sudah mulai menggelap nih ya, yang di 3 hari yang lalu ya, tanggal 25. Dah teman-teman, tinggal kita
masukkan saja deh ke komposter. Dan biasanya saya akan cenderung mengedepankan sampah yang ada di belakang ke depan. Oke, seperti ini. Sip. Gitu ya Kak Herti ya. Gampang kan ngompos? Gampang lah. Gimana Kak Herti, cerita ngomposnya udah sampai mana? Sudah berjalan sampai mana? Silahkan teman-teman di-sharingkan, mungkin ada yang menarik yang bisa kita jadikan informasi bersama. Udah, beginilah proses ngompos kita hari ini. Setelah itu tutup, biarkan para belatung dan organisme lain yang bekerja. Sip. Sip. Oke teman-teman semua, demikianlah sesi toy bang kita, siaran ngompos kita siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang mungkin sedang jalan-jalan nyari informasi seputar composting dan bagaimanakah, apakah sampah rumah tangga itu bisa dikompos dan bagaimana caranya. Nah, saya baru saja memberikan salah satu sampel melakukan proses composting menggunakan komposter sebagaimana yang saya lakukan di rumah. Komposter ini kalau sampai penuh dan belum terurai dengan baik, biasanya saya akan beralih ke kompos pot dan sebagainya. Tapi karena sampai hari ini masih oke si komposternya, jadi saya masih tetap melakukan proses ngompos dengan komposter saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh Kak RT, coach, pas panen komposnya nggak perlu diayak? Tergantung ya. Jadi boleh diayak kalau misalkan Kak Herti mau mendistribusikan gitu ya. Jadi misalnya kita mau menjual atau ada yang pesan kompos, memang bagusan kalau dia terayak gitu ya. Jadi teksturnya itu masih lebih rata, lebih halus gitu. Jadi boleh aja diayak kalau kemudian mau dikemas. Tapi kalau misalkan nggak dikemas, saya sih nggak pernah ngayak gitu ya, karena ya saya pakai setekstur apa adanya, saya campurkan sama media tanam. Nah itu yang kemudian menjadi modal untuk media tanam tanaman organik saya gitu Kak RT. Jadi boleh, mau diayak boleh, nggak diayak boleh gitu ya. Wih, ada Kak Jenggita Laras, ada Kak Eci. Wow. Nah, silakan teman-teman semua kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan seputar proses composting dan urban farming. Sambil saya menunggu pertanyaan, saya mau cerita sedikit di kesempatan kali ini mengenai hal-hal yang saya alami beberapa hari ini. Jadi momen siaran ngompos atau ebang ini akan saya jadikan ajang untuk dokumentasi apa-apa yang saya pelajari, apa-apa yang kemudian bisa saya bagikan dan saya tinggalkan sebagai catatan di dalam channel YouTube saya atau di dalam IGTV yang saya sampaikan ini, atau ya, dan kemudian saya memang tampilkan melalui live IG supaya kemudian dapat interaksi lah dari sahabat-sahabat di Instagram, siapa tahu ada yang mau ditanyakan seputar composting dan urban farming. Yang pertama, kemarin malam saya baru saja ikut di Buteiko Gathering. Jadi saya praktisi Buteiko, saya belajar tentang Buteiko. Buteiko adalah sebuah teknik pernafasan. Jadi saya tuh memang senang sama yang basic-basic ya teman-teman ya, sesuatu yang sifatnya dasar yang bisa kita lakukan setiap hari dan mau nggak mau kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya apa, saya senang, misalnya mungkin teman-teman tahu bahwa saya adalah praktisi senang dengan air putih misalnya. Saya senang dengan prinsip tubuh yang sehat dengan menjaga yang paling banyak di dalam tubuh kita. Misalnya tubuh kita paling banyak air, 75%-nya air, dan saya belajar dan pilihan saya saat ini sampai kepada sebuah mesin elektrolisis Kangen Water yang kemudian ternyata dengan kita ganti air minumnya itu saja tubuh kita sudah langsung mendapatkan kesehatan yang baik gitu. Karena apa, kita mengganti yang paling banyak. Jadi bukan mengobati, bukan mengatasi masalah di gejalanya, tetapi di inti badan kita. Karena kalau orang sakit intinya adalah dia pasti karena dehidrasi, udah pasti itulah. Kalau kita masuk rumah sakit yang pertama diinfus dulu kan. Nah itu, jadi intinya kalau kita terhidrasi cukup pasti kita sehat. Itu satu tentang air. Kedua yang saya pelajari kemudian adalah setelah air saya dapat informasi nih, oh ternyata nafas ya. Nafas tuh penting banget. Ayo, siapa di sini yang nggak nafas? Ibaratnya kata Mas Bobin sebagai salah satu mentor di sana, dia mengatakan nafas itu adalah sebuah hal yang kita lakukan sejak kita lahir sampai kita meninggal gitu ya. Betul nggak? Kalau minum aja kan kita masih nggak minum setiap saat, walaupun kita diwajibkan minum katakanlah 50% dari ukuran berat badan, gampang hitungnya seperti itu, apun kan kita nggak minum setiap saat. Tapi kalau nafas bagaimana? Nah, ibaratnya kalau makan, kita nggak makan 3 hari atau seminggu pun kita masih bisa bertahan. Tidak minum sampai 3 hari,
kita masih bisa bertahan. Tapi kalau tidak bernafas sampai 3 menit aja, ada kerusakan di otak kita. Nah, saya mempelajari itu. Jadi iya ya, kita perlu mengetahui juga teknik nafas yang benar seperti apa, karena ternyata pada saat ini manusia itu konon kabarnya banyak yang sakit karena kebanyakan nafas atau overventilasi. Jadi banyak penyakit yang terpicu oleh overventilasi, kebanyakan nafas gitu. Jadi nafasnya boros. Nah, ternyata nafas yang baik adalah nafas yang pelan, lembut gitu ya, dan kemudian tidak terlalu banyak justru. Nah, itu saya sedang mempelajari itu. Namun di sesi ini saya tidak akan berbagi tentang nafasnya. Namun saya lebih karena Mas Bobin kemudian menjadikan semua peserta Buteyko itu ada gatheringnya. Jadi kita bisa kumpul untuk kemudian belajar. Nah, salah satu pemateri semalam itu menarik, Kak Jessica. Beliau adalah praktisi yang bergerak di bidang lingkungan, sering menjadi pembicara di beberapa tempat, dan yang beliau sharingkan adalah, teman-teman semua, apakah setuju kalau kemudian kita tidak akan bisa menjaga kesehatan tubuh kita kalau kita tidak menjaga kesehatan lingkungan kita atau kesehatan bumi kita. Jadi ya, beliau bercerita tentang global warming, tentang bagaimana bumi kita ini sebetulnya lagi berproses ke arah yang mungkin pergerakannya membuat kita tidak nyaman loh teman-teman ya, karena ada perubahan iklim dan sebagainya, dan ya kita hidup di dalamnya gitu, dan tidak bisa dipungkiri perubahan iklim ini terjadi karena pola tingkahnya manusia juga gitu. Nah, tentu kita tidak bisa mencegah atau tidak bisa menyalahkan keadaan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan apa sekarang. Nah, kalau saya sih mengajak teman-teman semua, karena kita lagi ada di forum siaran ngompos, kita ngompos yuk gitu, karena dengan kita mengolah sisa bahan organik kita sendiri, kita pilah ya sisa bahan organik kita, lalu kemudian kita lakukan proses pemilahan, lalu pengolahan di tempat kita sendiri, itu mengurangi loh teman-teman, mengurangi gas metan yang tertumpuk di TPA, mengurangi karbon yang terlepas terlalu banyak ke udara sehingga bumi makin panas dan sebagainya. Dan kalau kita menanam urban farming, nanam sayuran, pohon, tanaman hias apapun, itu mereka kan menyerap karbon ya, menyerap karbon dioksida, dan sehingga kemudian memberikan kesejukan untuk kita sebagai manusia yang menghirup oksigen sehari-harinya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman mau jaga kesehatan, dia jaga lingkungan kita juga. Salah satunya kita bisa lakukan dengan proses composting. Sip. Nah, yang kedua adalah baru aja tadi pagi saya diajak untuk wawancara sharing tentang apakah saya bisa bergabung di sebuah platform. Saya belum bisa sebutkan sekarang karena nanti menunggu kepastian dulu aja apakah saya memang sudah menjadi bergabung. Namun di platform belajar ini saya diminta untuk menjadi salah satu trainer di bidang hidroponiknya, dan ya menarik sih ya, maksudnya sebuah modul pembelajaran intensif selama 15 jam yang kemudian mengajak siapapun pesertanya bisa menjadi seorang memiliki kemampuan untuk di bidang hidroponik. Karena untuk menjadi ahli kan perlu jam terbang ya untuk kemudian melakukan proses hidroponiknya. Saya pun walaupun sudah berhidroponik dari tahun 2016, berkomposting dari tahun 2014, juga tidak menyebutkan diri saya sebagai ahli. Saya praktisi lah gitu, karena saya senang melakukan, saya senang berbagi, dan saya senang membentuk komunitas pertemanan sehingga teman-teman yang ingin mempelajari tentang composting, mempelajari tentang hidroponik bisa bergabung, bisa kemudian mendapatkan insight dari apa yang saya sampaikan di media sosial. Itu sih. Jadi hari ini ada wawancara seputar itu ya, saya sampaikan apa yang sudah saya coba lakukan. Dan salah satu pertanyaan menarik, sebenarnya sih semalamnya, jadi saya diminta apakah saya punya sertifikat di dalam mengajar hidroponik, dan ya saya sampaikan saya nggak ada gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini kan semuanya otodidak ya, sesuatu yang kemudian memang saya sharingkan, saya sampaikan berdasarkan kepraktisan saya saja, sesuatu yang saya lakukan. Saya tidak akan berbagi hal-hal yang saya tidak tahu, saya akan berbagi hal-hal yang memang sudah saya lakukan, dan pendampingan yang selama ini sudah terjadi, dan itulah yang kemudian saya sampaikan tadi. Apakah jadi bergabung? Kita lihat saja. Jadi atau tidak jadi bergabung, menurut saya apapun platformnya, baik melalui media sosial saya di sini maupun nanti dibantu oleh platform di sana, semakin banyak yang melakukan proses urban farming akan semakin baik buat bumi kita. Itu yang saya pegang sebetulnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Ada ganti kulit sofa nih, Bro Hilman bukannya? Kemudian ada Bro Wahyu juga di situ. Oke, terima kasih semuanya sudah membersamai siaran ngompos yang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan saja di kolom komentar, tinggalkan di media sosial saya yang mungkin teman-teman bisa
jangkau bisa sampaikan, dan ya teman-teman yang punya nomor WhatsApp saya silahkan WhatsApp saya kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting dan urban farming. Kalau yang lainnya bisa langsung DM aja atau kemudian inbox saja untuk kemudian bisa kita ngobrol-ngobrol seputar composting atau urban farming kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Andito, terima kasih sahabat semua, selamat melakukan proses composting demi bumi kita yang jauh lebih sehat. Karena kalau bumi kita sehat, tubuh kita sehat. Terus kalau bukan kita yang menyehatkan bumi, siapa lagi? Terus kalau bumi kita kenapa-napa, kita mau pindah kemana gitu ya? Belum ya, kita masih dalam proses untuk bisa pindah bumi. Kalau sampai pindah bumi pun aturannya juga sama kok. Kalau kita masih damping soal sampah, mau sampai kapan juga bumi baru kayak Mars baru kayak akan mengalami hal yang serupa dengan bumi tempat tinggal kita sekarang kalau kita tidak mengatasi sampah kita dengan sebaik-baiknya. Oke, sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di siaran Ngompos selanjutnya. Ini ada Kak Gilang DJ Pangestu. Nanti disaksikan saja rekaman ya Kak setelah ini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat.